Shalom. Huria nahin holongan itu hata Yesus Kristus. Tapasada ma rohata tapa uduk dirita. Lau masuk tu par mingguan nabadia marhahoho mahita satoki. Amin. Tapuji Tuhata maredehita sian buku ede nomor 497 ayat sadaro ditulu. Bagasan gowarni debata ama, doh gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh gowarni tot di perbadia nama no palangi doh tanoon. Amin. Ale Jehovah, huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaummu. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Nama do mauliate do hami tu ho. Ala di papatar ho do ho tu akasi pelebegu. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham. Saya payam madihami ro di pinopar nami barita naulii. Jala pararak maitu saluhu bangso. Asa bicar sodang diha sangapomi. Doho di akan hudul di haholomon, doho na nilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maret dihita, sian buku ede nomor 452, ayat sada dohot ayat tulu.
Hatani tuhata nagabe epistel di perminggota arianon. Diene sian evangelium ni si Markus. Bidusada ayat 40 saha rodi ayat 45. Tajahama mergati sorin. Anon di ayat perpudi di ayat 45. Rapita majahasa. Songonom mahatani tuhata. Jadi Roma sadahalat nahuliton tujolona. Diele-helek jala disoba maibana madok molo naolo ho tarpa malupo doau jadi Victor lokang mahuliti sian ibana gabe iasma dagingna. Ni nama mando ibana jaga ho sotung di paboho itu menangise alai lau maho patuduhon madirim tumalim dungi pilehom mana pinatikon ni si Musa ala naung malupo bahen panidangion tunasida rapita majahasa alai dung lau ibana dibuka ma paparatosa di pasar mahatai pola so terbahin ibana bebongot tuhutai di napatar jadi di luar diinganan nasimoding nama ibana laos rodo hala sia desa nawolui manopot ibana songoni mahatani tu hatta mertua do akahala nama nangihon hatani di bata nau peopsa jala nama ngulahoca. Maredehita lau mamuji Tuhata sian buku Ede nomor 197 ayat sadaro di 2. Yesus ditiki nama cayarga na dilehot tuhata dope tu hita sahat di obbason tama do hita marningot mangarimangi manol soli uhut mangidu hasesani sudeya kadosat tanagodangi tua do panni debata.
Ale Tuhan de bata amanami dan di Banua Gijang, Hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan na mangarsakot dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehom matu hami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa rohanami marhapor siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahatami diri nami tuho. Gabe pelean na mangolu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata. Songonod doha hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau. Hamu akan aloja jalana sorat. Asahu pasonang hamu, jakon hamu maau gaku, marguru mahamu tuau, aina labok doau jalana serek marroha, asa dapotan hasonangan todimuna, aina labok doau gaku, jalan yang dodoh nahu hapor saton, asa ngapema di debata nadi Gijang. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 434 ayat sadaro di 2. Yesus berengau di son, Roma amar sombaku jolong, asai lelengau mancuang, gambar baengau matuang, dirui hoale Hatani Tuhata nagabedala tungulu na baru di minggu ta arianon dienet sian buku ni panurinang Jesaya bidu 55
ayat onom sa rodipitu songonom mahatani tuhata. Sai lului hamuma Jehova bican terbaik do pejupang ibana jo hamuma ibana bican jonok do pe ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna jala jolma pergedugi akka sakapna. Sai mulak maibana tu Jehova asamar pangulahi rohana bidaibana doho tu de batata ay buwasdo rohana manalesei songoni mahatani tuhata rak mangidugugu mahita tu tuhata di bata ale Tuhan di bata sai pergugui mahami mangulahon hobar tuhatami amin. Tapuji muse tuhata maredehita sian buku ede nomor 210 ayat sadaro di 2. Tidak kemaha porsiau tai songon nahi na tidak kon didongata saha porsiau di pertuibion rak madok mahita au porsia di debata Jehova ido ama pergugu naso hatu dosan nama nopalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sadai imana tidubuhon ni Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorak sohabubuhan ido tuhata nama naon da berndik di panguhuman ni silatus nama ta terbajal do ibana ia binor silang jala tuat tu banuatoru dong ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehova amanai pergogo nasohatu dosani
Disima ibana pai mamulak suku tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Au persea di perbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria atau panihala Kristen akan na badia. Dohok dihasasaani dosa. Dohok dihatai naman dok. Mulak mangulu do suku daging ni halak naong mate. Dohok dihanguluan na sora sudah. Amin. Lao manomu-nomu hatani tu hatana pinasahan ina posona maredehita sian buku ede nomor 214 ayat sada rodi tulu. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusin, unang mehoma biar, bawan nabotonin. Opong ijohon Yesus, sayro mahotua, hagi konahowa. Posia sonang di lambung Yesus, sonang narotusin, unang mehoma biar, lawan nabotonin. Sonang di lambung Yesus, Talau tusin, ingana na umuli, doli lambung ain. Ayung adi parade, aso nangatai, asa mahasona, narotu Yesus. Yesus aku sakit, salele au mango, dohot titik-titik, dame buhaliari, akapangatui, ay minamati Yesus, awi akotai. Nolong aku, Yesus aku sakit, saleleng au mangolong, dohot titik-titik. Dameni debata na sumurong sian saluhut roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muda di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras ma dihita saluhutna. Selamat tahun baru. Terupuk jamitata sadarion di mingguon sian pasalmen 22. Mamuka sian ayat onom sakat rodi ayat 10 dohot odolan debatado partanau batuata. Hujahama jamitau tuhita akasma tapai hutihut sian bibelta manang sian alkitab tabi. Songonom mahatadi tuhata. Holan tu debata maho marhuraja ale todiku. Ai sian ibana ro sihiri mokku
Holan ibana do partano batuaku, dohot hatuauku. Guru di debatado hatuauku, dohot hamuliauku. Partano batoan ni hagogo oku, marhaposan tu debatado au. Sai marhaposan tu ibana matotong nang hamu, ale dongan jolma. Usehok kamuma rohamuna tu jolona, debatado haposata. Hosa sabingdo yang gojolma manusia. Gabus do anak nibawa nang nasangap. Mukkal tugijang di bagasa tibbangan. Sian hosa do nasida luhutna. Unang ma pangasahok kamu pangarupaon. Jala unang hagijakok kamu nadidobo. Unang ma mangapiar roham di gadda-gaddani sinamot. Ayat 12 dohok 13 Rahmat Zahita. Sahali do makuling debata, dua hali doi hubigi. Saguru di debatado hagogoon. Jalago dihodo ale Tuhan asili roha. Ai di balos sokodo tuganub jolma hobbartu pabahenanna. Ima sahatna jala pabotohon ala adong godang perbedaan terjemahan antara Bibel dohot Alkitab. Mungkin gumodangan not terpukon utariatson di bahasa Indonesia. Jadi hupuk kaba. Taboto do adong 150 biddu buku pesalmenon. Sian 150 biddu, 70 sia biddu mai marharorowan sian Raja Daud. Walu biddu sian napui 70 siai di suraton si Daud uju hehe si Absalom anak hasian nai memberontak. Jala berhasil mengkop detat menguasai ibu kota. Asa terpaksa si Daud mengungsi tu Luluk Zaitun. Sada sian nawalubidui ima diusehon rohana di guratonibana soal pemberontakan Niap Salomi ima turpuk jameton biddu ono 22 asa taida disi di ayat onom di dokkonibana holan tude batama ho marhuraja ale todiku. Anak naung leleng dihirim rohana boy gabe pangucadianna di ari hatuaonna ternyata menjadi sumber petaka, sumber pergumulan, sumber masalah. Nama bahen borak situtu parokilonna mabahen ibana sai susah marsak sangat susah ola maraburan iluna arian dohok borngen asa dibagas situasi keadaani butuh ibana inganan pangucadean di hata Indonesia tempat perlindungan asa di ayat pitu dohot di ayat walu di dokon di mana ma disi holan debatado partano batuaku partano batuan di hati Indonesia diterjemahkan gunung batu.
Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, beberapa istilah digunakan dalam Alkitab bertujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan atau melukiskan bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana hubungan Tuhan dengan kehidupan kita. Istilah-istilah yang sering sekali kita dengarkan, misalnya Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Gembala, Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah roti hidup, air hidup, terang hidup, dan lain-lain. Tapi ada satu istilah khusus untuk mengungkapkan bahwa Allah lah satu-satunya tempat perlindungan yang tepat. Dan istilah itu adalah gunung batu. Jadi saya mau gunakan waktu ini sebentar untuk menceritakan agak panjang tentang sejarah kata gunung batu, tentang gunung batu ini, atau dalam bahasa Batak disebut Partano Batuan. Gunung batu secara fisikal tidak bisa dilepaskan dari konteks orang-orang pelarian, orang-orang pengembara, orang-orang yang dikejar-kejar dan yang terancam dibunuh. Mereka terpaksa mencari tempat pelarian, mencari tempat mengembara, menyingkir, mencari tempat-tempat perlindungan. Dan tempat perlindungan yang terbaik bagi mereka adalah gunung batu. Mengapa? Karena tekstur gunung batu itu sendiri. Gunung batu adalah bukit-bukit yang tinggi, terdiri dari kumpulan-kumpulan batu-batu raksasa, sehingga di bawahnya banyak sekali liang-liang atau gua-gua yang sambung menyambung, yang cocok untuk tempat persembunyian. Dan tekstur liang-liang dan gua-gua itu sangat kokoh dan kuat sekali, karena terbuat dari batu raksasa itu sendiri. Lalu mengapa Allah digambarkan sebagai gunung batu? Kira-kira bagaimana sejarahnya? Ada 50 kali dalam perjanjian lama disebut Allah adalah gunung batu. Dan orang pertama yang menyebutnya adalah Yakub, anak Isai, cucu Abraham, atau yang sering juga disebutnya namanya adalah Israel. Yakub adalah seorang pelarian dari rumah bapaknya ke Mesopotamia karena Esau ingin membunuhnya. Tapi justru selama dalam pelarianlah berkat Tuhan berlimpah-limpah dia terima. Dia beroleh istri-istri, beroleh anak-anak, beroleh cucu, beroleh ternak, budak, dan harta kekayaan. Maka dari pengalamannya sebagai seorang pelarian, akhirnya dia berkesimpulan bahwa Allah adalah gunung batuku, tempat perlindunganku. Perkataan ini diucapkannya pada saat dia menyampaikan berkat kepada Yusuf anaknya yang juga adalah seorang pengembara ke tanah Mesir. Dalam Kejadian 49 ayat 24 sampai 25 dikatakannya kepada Yusuf, pertolonganmu adalah pelindung Yakub, gunung batu Israel, Allah ayahmu, Allah yang maha kuasa. 400 tahun kemudian, tatkala Israel keluar dari Mesir, tepatnya ketika mereka berjalan dari padang gurun Sin hingga tiba di Rafidim dan berkemah di situ.
ternyata di situ mereka tidak menemukan air untuk diminum. Maka bertengkarlah mereka dengan Musa. Mereka demo kepada Musa. Mereka katakan kepada Musa, Musa, mengapa kau pimpin kami dari Mesir untuk membunuh kami, membunuh anak-anak kami, membunuh ternak-ternak kami dengan kehausan? Lalu Musa menghadap Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan kepadanya, Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Bawalah besertamu beberapa di antara tua-tua Israel. Bawa tongkatmu dan pergilah ke gunung batu itu di Horeb. Pergilah ke gunung batu di Horeb atau Sinai. Jadi Horeb itu sama dengan Sinai. Aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu Horeb itu. Lalu pukullah gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Musa melakukannya dan terjadilah. 2 tahun orang Israel tinggal di kaki gunung batu itu, di mana Allah siang dan malam melindungi dan memelihara kehidupan mereka dan ternak-ternak mereka. Lalu 40 tahun kemudian, menjelang akhir kepemimpinan Musa, Allah memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan satu nyanyian dan mengajarkan nyanyian itu kepada Israel. Syair nyanyian itu tertulis dalam Ulangan 32. Dalam nyanyian itu ada 7 kali disebutkan bahwa gunung batu sesungguhnya yang memberi mereka air, memberikan mereka minum, memberikan mereka perlindungan dan kehidupan, bukan gunung Horeb, tetapi Allah. Sekalipun air keluar dari gunung Horeb, tetapi bukan itu gunung batu yang sesungguhnya yang memberi mereka air dan kehidupan. Gunung batu yang sesungguhnya adalah Allah. 7 kali dituliskan dalam syair lagu itu. Daud juga adalah seorang pelarian karena Saul ingin membunuhnya. Dia melarikan diri ke gunung-gunung batu di padang gurun Maon, En-Gedi, Adulam, dan Zif. Sama dengan Yakub. Tatkala pelarian itulah Allah memberkati Daud dengan berkat yang berkelimpahan. Ketika pada pelarian itulah Daud terdidik menjadi seorang raja. Sebab ketika dia di situ, datanglah kepadanya bergabung kaum keluarganya dan semua orang-orang yang bermasalah di kerajaan Israel. Lalu disitulah dia membentuk satu pasukan yang kuat. Dan pasukan yang kuat ini akhirnya memberikan perlindungan dan memberikan pertolongan kepada kota-kota di sekitar mereka yang diserang oleh musuh-musuh. Sehingga dengan demikian Daud mereka percayakan menjadi seorang pemimpin. Dan ketika itu pula lah dia beroleh istri-istri dan anak-anak serta harta kekayaan. Maka setelah Daud resmi dikukuhkan menjadi raja menggantikan Saul, duduk di istana kerajaan Israel Raya, maka dia berkata dalam 2 Samuel 22 ayat 3-4. Begitu dia bertahta, dia langsung katakan ini. 2 Samuel 22 ayat 34, dia katakannya begini. Allahku, gunung batuku,
tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan-kekerasan dan dari semua musuh-musuhku. Jadi bagi Daud, sama seperti pengalaman Israel zaman Musa, di gunung batu itulah dia dididik, dibentuk, dan dilindungi. Jadi bagi dia gunung batu menjadi tempat yang paling nyaman. Gunung batu menjadi sekolah. Gunung batu menjadi tempat kebangkitan dan kebangunannya. Jadi gunung batu begitu nyaman baginya. Tapi gunung batu yang sesungguhnya bagi Daud bukanlah bukit Maon, bukan bukit En-Gedi, bukan bukit Adulam, dan bukan bukit Zif. Tapi gunung batu yang sesungguhnya bagi Daud adalah Allah. Dalam khotbah ini, di masa tuanya, anak yang paling disayanginya yaitu Absalom memberontak dan berhasil menguasai seluruh ibu kota. Mayoritas rakyat memihak kepada Absalom karena dia seorang sosok yang sangat menawan dan sangat mengagumkan. Maka dalam situasi itu Daud terpaksa kembali menjadi pelarian, menjadi pengembara, menyingkir ke Bukit Zaitun. Kita bisa mengerti bagaimana gumul dan kedukaan serta tekanan hati yang dialami Daud sebagai seorang ayah. Anak yang dia bangga-banggakan dan digadang-gadang akan menjadi sandaran di masa tua, tahu-tahu malah memberontak. Tapi tatkala dia sudah menyingkir ke gunung batu yaitu Zaitun, jiwa dan rohnya kembali dikuatkan, kembali disegarkan. Maka dengan keyakinan yang kuat dia katakan ayat 6 ini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Setelah itu dia mengutus panglimanya Joab untuk pergi berperang menghadapi pasukan Absalom. Dan hasilnya Absalom mati terbunuh. Mendengar itu Daud amat sangat berkabung, luar biasa berkabungnya. Tapi kemudian Joab menegurnya dan perlahan situasi kembali menjadi tenang. Setelah itulah Daud menuliskan, bersaksi, dikatakannya pada ayat selanjutnya, ayat 7 seterusnya, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Dalam kata-kata ini tersirat makna yang dalam bahwa ternyata anak tidak bisa jadi sandaran. Dang bui anak gabe pangusadean. Anak tidak bisa menjadi tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang sesungguhnya bukan anak, tapi tempat perlindungan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itu makna yang tersirat di dalamnya. Jadi pengakuan bahwa Allah sebagai gunung batu adalah pengakuan dari orang-orang yang pelarian, dari orang-orang yang mengembara atau yang pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi jauh dari orang tuanya,
termasuk di sini orang-orang yang merantau, yang mencari dan memperjuangkan kehidupan seperti kita ini semuanya. Rata-rata adalah orang-orang perantau. Tentu ketika kita merantau, mengembara, kita butuh tempat perlindungan. Dan tempat itu disebut Partano Batuan atau Gunung Batu. Jadi Gunung Batu menjadi suatu istilah, terminus technicus untuk tempat perlindungan yang terbaik. Jadi kalau kita dengar kata Partano Batuan atau Gunung Batu, itu adalah satu istilah terminus technicus untuk tempat perlindungan yang terbaik. Sama dengan di filosofi orang Batak, Sibagading Tua. Kalau disebut Sibagading Tua, maksudnya bukan ular, tapi maksudnya adalah untuk melukiskan suatu rumah yang di dalamnya terdapat rasa nyaman, tenang, sejahtera, bahagia, tentram, damai, tidak ada perkelahian di dalamnya. Begitu tinggi yang diharapkan dari suatu rumah itu, begitu indahnya, lalu kemudian dilukiskan menjadi satu kata terminus technicus, Sibagading Tua. Begitulah kata Partano Batuan atau Gunung Batu. Jadi semua bisa kita jadikan menjadi gunung batu, menjadi tempat perlindungan kita. Dan nanti kita akan lihat apa-apa saja yang biasa dibikin orang menjadi gunung batunya. Tetapi yang menjadi kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab ini, mulai dari Yakub, Yusuf, Musa, dan Daud, dari pengalamannya sendiri, mereka bersaksi dan mengingatkan kepada kita bahwa Gunung Batu yang sesungguhnya tempat perlindungan, pernaungan, sandaran yang paling tepat adalah Tuhan. Dari pengalaman mereka kita diingatkan untuk supaya kita tidak takut. Jangan takut karena apapun dan dimanapun kita. Walau kita berada di tempat pengungsian, tempat pelarian, tempat perantauan, atau tempat yang terasing, jangan takut. Kenapa? Karena di situ pun ada Tuhan yang bersedia menjadi gunung batu, menjadi tempat perlindungan, tempat sandaran, dan tempat keselamatan kita. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa menjadi gunung batu bagi kita. Maka pada ayat 9 disebutkan dua hal. Yang pertama, percayalah kepadanya setiap waktu. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sekali lagi, pertanyaannya tadi, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa menjadi gunung batu dimanapun dan kapanpun. Pada ayat 9 disebutkannya dua cara. Yang pertama adalah percayakan dirimu kepadanya setiap waktu. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu, bebanmu, pergumulanmu, isi hatimu di hadapannya. Nah, selanjutnya dalam nas ini diungkapkan bahwa semua orang tidak terkecuali membutuhkan gunung batu, membutuhkan tempat perlindungan. Dan di sini diungkapkan fakta-fakta di sekitar kita, di sekeliling kita, bahwa ternyata banyak orang yang menjadikan gunung batu bagi dirinya adalah kekuatan dunia, atau menjadikan kekuatan dunia ini, kuasa-kuasa dunia ini menjadi perisai atau sebagai tempat perlindungan baginya.
Kalau misalnya ditanya, kira-kira apa-apa saja yang sering dijadikan orang menjadi perlindungannya. Dalam nats ini dituliskan pertama adalah yang sering orang berlindung pada manusia yang memiliki kuasa dan kekuatan. Pada ayat 10 ada dua jenis manusia yang dijadikan tempat berlindung dalam bahasa Indonesia, yaitu pertama, orang-orang yang hina, dan yang kedua adalah orang-orang mulia. Orang-orang hina dan orang-orang mulia. Dalam bahasa Ibrani, perkataan ini diungkapkan dengan kata anak-anak Adam dan anak-anak manusia. Dan itulah yang langsung diambil oleh bahasa Batak. Bahasa Batak mengambil terjemahan langsung tanpa diubah-ubah, langsung saja dikatakan anak ni jolma dohot anak ni bawa. Anak ni bawa namar sangat. Tapi dalam bahasa Indonesia, ungkapan Ibrani untuk anak-anak Adam dan anak-anak manusia ini langsung diambil maknanya, arti ungkapan itu. Dan arti ungkapan itu adalah seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu orang-orang hina dan orang-orang yang mulia. Sekarang timbul pertanyaan, siapa yang dimaksud orang-orang hina yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa menjadi tempat perlindungan atau memberikan keamanan dalam kehidupan kita? Jawabnya, preman, pembegal, gengs. Mereka punya nyali yang kuat untuk mengambil profesi itu. Dan mereka bisa diupah menjadi penjaga atau menjadi pengawal. Di film biasa kita tonton profesi pembunuh bayaran atau centeng-centeng. Di dunia nyata juga ada yang seperti itu. Dan kita tahu itu, kita tahu ada banyak menggunakan preman-preman sebagai pelindung, penjaga dirinya. Banyak yang menggunakan jasa-jasa preman mulai dari zaman dulu sampai hari ini. Raja Saul menyewa preman-preman untuk membunuh Daud. Tua-tua Yahudi mengupahi preman-preman untuk mengacau balaukan kegiatan Paulus. Orang-orang berduit mengupahi preman untuk kepentingan bisnis dan usahanya, juga untuk keamanan dirinya. Dan sekarang lapangan kerja preman bukan hanya di jalanan dan di proyek-proyek, tetapi juga di dunia usaha, dunia hiburan, bahkan di dunia medsos. Itulah orang-orang hina disebutkan di sini, bisa menjadi perlindungan. Lalu siapa pula yang dimaksud dengan orang-orang mulia yang bisa dijadikan pelindung? Jawabnya adalah orang-orang terkemuka yang memiliki kuasa, memiliki jabatan, memiliki pangkat, para pejabat, para pembesar-pembesar pemerintah. Kalau misalnya ada seseorang yang dituju, kemudian ada mengingatkan kita, hati-hati, itu anak kolonel. Kita akan mundur, tidak mengganggu. Karena mereka-mereka itu dilindungi
oleh orang-orang yang terkemuka, orang-orang mulia. Tapi pada ayat 10 ini disebutkan hanya angin saja orang-orang yang hina. Hanya suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Kalau ditimbang pada neraca, mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Maksudnya yang ringan bukan berat badannya, bukan hartanya atau jabatannya, tapi maksudnya yang ringan adalah nasibnya. Nasibnya sama saja dengan kita, lebih ringan dari angin. Karena yang menentukan nasibnya bukan dia. Jadi jangan meletakkan nasib, harapan, dan perlindungan kepada mereka. Karena mereka sendiri pun tidak bisa menentukan nasibnya. Gak ada kuasanya untuk itu. Kosong sama sekali, lebih ringan dari angin. Maka disebutkan di sini, orang-orang hina hanya angin saja. Orang-orang mulia hanya dusta saja. Kalau angin berarti berembus. Kalau dusta berarti omdo. Kata-kata kosong. Jadi janganlah menaruh harapan dan meletakkan perlindungan kepada mereka. Lalu kita diingatkan pada ayat 11a. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Ini perlindungan kepada harta. Tadi perlindungan kepada manusia, sekarang diarahkannya kepada orang-orang yang ingin berlindung kepada harta. Dikatakannya, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Kalau kita minta perlindungan dari jasa-jasa preman, jasa-jasa kekuasaan atau kekuatan manusia, ya tentulah kita harus bayar upeti. Kadang ada yang menawarkan jasa keamanan dan perlindungan kita, lalu kita dimintai uang untuk jasa-jasa mereka. Di sini uang jasa seperti itu, upeti-upeti seperti itu dikategorikan sebagai pemerasan dan perampasan dengan iming-iming memberikan keamanan. Memeras, merampas dengan iming-iming memberikan keamanan dan perlindungan. Dahulu dalam konteks perang adalah biasa bangsa yang lemah memberikan upeti atau uang keamanan kepada bangsa-bangsa yang kuat dan berharap dengan upeti itu mereka dijaga atau dilindungi. Tapi pada ayat 11 ini dikatakan, jangan percaya. Itu hanyalah menaruh harap kepada yang sia-sia. Sekali lagi, nasibnya sendiri pun tidak bisa dia tentukan. Apalagi nasib dan keselamatan orang lain. Sekarang ayat 11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini masih konteks gunung batu tadi, tempat perlindungan. Adalah fakta bahwa banyak orang yang mulanya begitu tulus percaya kepada Tuhan, begitu setia, semangat, tegar mengikuti Tuhan, baik dalam segala tantangan-tantangan
maupun dalam segala masalah-masalah yang dihadapinya. Katakanlah seperti pengalaman orang Israel ketika di padang gurun, ketika mereka masih tinggal di tenda-tenda, atau seperti Daud ketika masih tinggal di gunung batu, atau mungkin seperti kita atau tetangga kita atau kenalan kita atau siapa di sekitar kita ketika masih ngekos-ngekos atau ngontrak-ngontrak, pindah sana pindah sini, begitu semangat setia mengikuti Tuhan dalam kehidupannya. Setelah punya rumah dan usaha sendiri, punya istana dan pendapatan yang lancar seperti air sungai, sudah punya harta dan bisa menikmati kesenangan-kesenangan yang dia inginkan, sudah punya kuasa dan punya pengaruh, akhirnya hatinya berpindah atau melekat kepada harta dan kenikmatan. Dosa Daud yang terbesar adalah Uria. Dia merampas istrinya, mengakali dan membunuhnya. Dia gunakan kekuasaannya untuk melenyapkan Uria dan merampas istrinya. Salomo ketika masih muda, orang yang sangat setia memuji, menyembah kepada Tuhan. Tetapi di masa tuanya, hatinya lebih terpikat kepada istri-istri mudanya daripada kepada Tuhan. Kita tahu istrinya 1000. Semua dari bangsa-bangsa lain, agama-agama kafir, penyembah-penyembah berhala. Tapi karena hatinya begitu terpikat dengan istri-istrinya, dia kawani istri-istrinya ini, didampinginya untuk memberikan penyembahan kepada Baal dan berhala-berhala. Jadi ada perubahan hati yang tadinya hanya melekat untuk Tuhan, tapi akhirnya karena sudah menikmati kenikmatan harta, jadi berpindah hatinya melekat kepada harta dan kenikmatan. Mungkin Daud juga melihat bahwa latar belakang Absalom memberontak adalah karena hatinya melekat kepada harta dan kekuasaan. Sehingga untuk mendapatkan kekuasaan itu, dia melakukan kejahatan. Maka dari pengalaman itu, dia mengingatkan di sini, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Melekat maksudnya adalah jangan kau bersandar kepadanya. Jangan mempercayakan hidupmu kepada harta. Karena harta pun tidak akan dapat menjadi pelindung. Dan harta tidak bisa dijadikan gunung batu atau tempat perlindungan. Jadi baik kekuatan dan kekuasaan manusia maupun harta tidak bisa menjadi gunung batu yang sesungguhnya. Gunung batu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Itulah pengalaman dan kesaksian dari tokoh-tokoh Alkitab ini. Sekali lagi, semua orang menginginkan ada gunung batu, terlindung hidupnya. Dan banyak cara-cara orang supaya dia memperoleh gunung batu itu. Tapi berdasarkan pengalaman tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka bersaksi bahwa
Semua itu dan lain-lain itu tadi semuanya tidak bisa dijadikan menjadi gunung batu yang sesungguhnya. Gunung batu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Kalau kita mengakui ini dan percaya kepada kesaksian ini, maka kita semua diarahkan ke ayat 9. Ayat 9 kita harus melakukan dua hal. Saya ulangi lagi, yang pertama, percayakan dirimu kepadanya setiap waktu. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Sekarang saya akan masuki bagian penutup. Saya akan bacakan kepada kita ayat 12 dan ayat 13 dalam bahasa Indonesia. Kita bisa bandingkan dengan Bibel kita yang kita bawa Bibel. Dalam bahasa Indonesia disebutkan begini, ayat 12 sampai 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya betul-betul memperhatikan ayat ini dan saya mengaku bahwa ayat ini termasuk ayat misteri, ayat yang sulit untuk dipecahkan. Tapi saya memandang ayat ini dari sisi pandang saya, bahwa yang dimaksud dengan satu kali Allah berfirman, maksudnya adalah peristiwa pemberontakan Absalom itu. Bahwa peristiwa pemberontakan Absalom itu bukan di luar pengetahuan Tuhan. Tetapi pemberontakan Absalom itu adalah bagian dari janji dan penggenapan firman Tuhan atas dosa perbuatan Daud. Tadi saya sudah sampaikan bahwa dosa terbesar Daud adalah Uria. Dan akibat perbuatannya itu adalah pedang terhunus dalam keluarganya. Itu disampaikan firman Tuhan kepada Daud. Firman Tuhan kepada Daud dalam 2 Samuel 12 ayat 10. Saya bacakan untuk kita. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Jadi Daud sadar betul bahwa peristiwa pemberontakan Absalom ini adalah balasan dari perbuatannya. Itu maka kata terakhir yang dituliskannya pada ayat 13 ini, bahwa Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dari peristiwa penggenapan firman Tuhan ini, yaitu pemberontakan Absalom ini, maka dia katakan ada dua yang kudengar. Ada dua hal yang bisa didengar, dicamkan, dan diketahui. Apa itu? Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan dari Tuhan asalnya. Ini peringatan bagi Absalom. Tentu juga peringatan bagi kita semua. Terutama bagi anak-anak muda, bagi pejuang-pejuang, khususnya dalam konteks menjelang pemilihan umum 14 Februari nanti. Absalom adalah orang yang sangat dikagumi oleh rakyat. Dikagumi dari semua aspek. Baik dari ketampanannya,
dari bodinya, dari kecerdasannya, dari tata dan tutur katanya, dari keramahannya, dari belusukan-belusukannya. Sehingga dalam 4 tahun dia melakukan pendekatan. Pendekatan dulu tentu beda dengan sekarang ya. Sekarang ada helikopter, ada mobil, ada motor, dulu ndak ada. Jalan kaki. 4 tahun dia lakukan pendekatan, dukungan mayoritas rakyat sudah ada di tangannya. Dia adalah paket komplit. Tapi masalahnya Tuhan tidak memilihnya. Jadi sekalipun semua rakyat menginginkannya, dan sekalipun dia mati-matian memperjuangkannya, bahkan sampai mengorbankan ikatan keluarganya, tapi jika Tuhan tidak menghendakinya, maka dia tidak akan beroleh kekuasaan. Karena kuasa dari Tuhan asalnya. Itu pertama. Yang kedua yang didengar, yang kita harus ketahui adalah kasih setia dari Tuhan asalnya. Kasih setia atau belas kasih, termasuk di dalamnya perlindungan untuk kehidupan kita. Ini peringatan bagi Daud dan juga bagi kita semua. Tadi kita sudah dengar bahwa betapa semua orang membutuhkan perlindungan, membutuhkan rasa aman di dalam hidupnya. Dan untuk mendapatkan itu, ada orang yang bersandar kepada kuasa manusia. Ada yang bersandar kepada kekuatan dan kejagoan manusia. Ada yang mengandalkan harta. Bahkan mungkin ada yang menggunakan magic, ilmu kesaktian, ilmu hitam, ilmu gaib, susuk, pelindung badan, dan lain-lain. Berbagai cara bisa dilakukan manusia. Tapi jika Tuhan berkata turun, pasti turun. Jika Tuhan berkata naik, pasti naik. Jika Tuhan berkata finish, pasti finish. Ayub 14 ayat 5 firman Tuhan katakan begini. Tuhan yang menetapkan hari, bulan, dan batas-batas hidup manusia. Jadi di sini Daud atas pengalamannya sendiri mengatakan bahwa kasih setia, belas kasih itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia dan dari dunia. Kalau misalnya dalam pengalaman ini kita menerima kasih sayang orang kepada kita, harus kita akui bahwa Tuhan yang mendorong dia menjadi alatnya untuk menyampaikan kasih setia dan belas kasihnya kepada kita. Sama seperti yang dialami Daud di Gunung Batu, atau orang Israel di Gunung Batu Sinai, yang Allah melalui gunung batu itu memberikan pemeliharaan kepada mereka. Dan dalam firman ini dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan berkenan menjadi gunung batu, menjadi tempat perlindungan kita. Dan caranya sudah disampaikan pada ayat 9. Percayakanlah dirimu setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan hari ini. Kami bisa mendengarkan dan merenungkan sedikit
dari perkataan-perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu. Sedikit perkataan-Mu yang menjadi pegangan dan renungan dalam kehidupan kami. Tuhanlah kiranya yang memberkatinya menjadi firman yang hidup, menjadi sebuah kekuatan dan dorongan, motivasi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, kami semua membutuhkan perlindungan dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami rasa aman dan tentram dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu ada banyak di sekeliling kami mencari atau menempuh banyak cara supaya mendapatkan pengawalan dan perlindungan-perlindungan itu, baik dari manusia, harta maupun dunia. Tapi kami sangat bersyukur pada hari ini bahwa perlindungan yang semacam itu hanya angin saja dan dusta saja. Karena perlindungan gunung batu yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dan hari ini Tuhan menyampaikan firman-Mu kepada kami supaya Engkau menjadi gunung batu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami harus mempercayakan hidup kami setiap waktu dan mencurahkan isi hati kami kepadamu. Untuk itu ya Bapa di surga, Tuhan kiranya yang menolong kami, mendorong kami semua dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya kami percaya benar dengan perkataan-Mu itu dan panggilan-Mu itu, sehingga kami mau mempercayakan diri kami segenap waktu dan mencurahkan isi hati kami kepadamu. Ya Bapa di sorga, kami juga menyampaikan kepadamu, terbuka di hadapan-Mu untuk semua rencana, kegiatan, program, cita-cita kami. Bapa kiranya yang menolong dan menuntun kami, supaya kami bisa meraih cita-cita kami itu dengan menjadikan Tuhan senantiasa gunung batu dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini pula kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami dimanapun berada, cucu-cucu kami, menyerahkan ayah, ibu, orang tua kami, yang dekat ataupun yang jauh keberadaannya dari kami. Semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami semuanya. Sebentar lagi kami akan kembali dari tempat ibadah ini. Tuhan yang menghantar kami supaya kami tiba di rumah kami dengan sehat-sehat, selamat, dan untuk pertemuan kami, pertemuan ibadah kami selanjutnya, Tuhan kiranya yang mempertemukan kami dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin. Mari dehita sian bukede 360 sada ayat sada dohok 2. Ardo
borhatata papunguho peliata sian poda tolu ayat sia dohot ayat 10 songonon hatani Tuhan. Pasangap majahuba marhite sian hamoraummu dohot marhite sian patu monaan nisadok pangomoammu. Jadi marsipijo ma akasopom jala sirnip tua anggur akka pangilanganmu. Ima sahatna amen taparade tapapungo peliata. Tangia koma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na dibadua gicang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Jalamual ni nasa ulibasa na mauliutus. Usubahok kami masian na nilehom mi tuhami, pilihan nami tuho.
Molo tungadong tarsebahok kami Tuho, nasian tangammu hiadui huzalo kami. Ayah kami, ubahen na tarlehok kami manangah Tuho. Asi maroham, jalo mapilian na miyon gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupake kami pilianon, pati bulhon harajaon mo, ditonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni sileho-lehomi di hami, asalam girgir hami madok mauliate Tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kasirohan, oh Tuhan, pangihon Panginoon, nalumasahan kami, Tuhan, oh Tuhan Aleaman namin na di banuagidjang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di banuatongaon, songon na di banuagidjang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangutsunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala depasaorhon madamena tu todi munabe. Amen. Amin. Selamat hari Minggu di Hita. Horas.